nahu sholatul fardhi fil kanais wal bi'i ma'al karohah. Di dalam keterangan ini minimal ada 4 perbedaan pendapat ulama tentang masuk gereja bahkan sholat yang ada di dalamnya. Saya pikir saya nggak perlu menerjemahkan karena para netizen terutama yang menghujat saya tentunya lebih alim daripada saya. Sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana toleransi. Harus bisa dibedakan. Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan akidah anak-anak kita, nauzubillah. Dan orang-orang yang pernah di pesantren pun ketika menonton itu, ini bukan anak pesantren. Ini kata siapa? Kata manusia, saya ikut kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diikut ini manusia biasa apa Nabi? Nabi tidak mau masuk ke tempat kalau ada berhala. Nabi tak mau masuk rumah kalau ada berhala di situ. Nabi tak mau masuk. Apakah berubah iman Nabi kalau masuk ke dalam? Saya tanya sekali lagi, Nabi tak mau masuk ke dalam rumah, ke dalam tempat, kepala gedung apapun kalau ada berhala. Apakah iman Nabi akan berubah kalau masuk ke dalam? Tidak. Kenapa dia tak mau masuk? Kita ikut sunnah Nabi apa ikut sunnah orang? Sunnah Nabi. Saya ikut Nabi. Kalau ada di antara ibu yang mau ikut orang, silakan. Saya ikut Nabi Muhammad SAW. Hasyim Asy'ari memberikan fatwa tidak boleh ikut-ikutan masuk ke gereja. Bahkan beliau menghukumi siapa yang ikut ke sana mizayyin, bahkan sekedar mengenakan simbol-simbol, pakai topi dan sebagainya, bahwa kafir, maka ikut dalam kekafiran mereka. Bahwa di sini jelas ngawurnya Gus Miftah Nah itu kan, dan itu konteksnya itu bukan ibadah, itu peresmian gereja. Maka saya bilang silaturahmi kita dengan Tuhan ya sholat, silaturahmi kita dengan Nabi sholawat, silaturahmi kita sama anak bangsa ya Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia yang berbeda suku, agama, ras dan golongan. Jadi sudah fix, Gus Miftah sudah mengatakan bahwa beliau menghadiri acara peresmian gereja dan beliau diberikan waktu untuk melakukan sambutan atau orasi kebangsaan atau orasi kebinekaan, bukan dalam konteks ceramah, bukan dalam konteks ibadah. Artinya sudah clear, lakum dinukum waliyadinnya itu sudah terpenuhi. Tidak ada mencampur adukan satu agama dengan agama yang lain. Koridornya sudah jelas, batasan-batasannya sudah jelas, terdapat toleransi yang nyata, dan saya kira ini masalah yang biasa-biasa saja, masalah yang sepele. Mungkin ini bukan permasalahan beda pendapat, bukan. Mungkin ini permasalahan beda pendapatan. Akhirnya UAS dan UA ini nyerang ke Gus Miftah, yang memang salah satu Kiai NU yang sangat tenar, Bu, yang patut diacungi jempol. Jadi ini bukan perbedaan pendapat, tapi ini perbedaan pendapatan. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, atas kejadian ini kita semakin tahu kedok dari Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Sobat ini. Mereka ini cuma pura-pura NU, tetapi ingin menghancurkan NU dari dalam. Lihat saja, dengan Kiai NU saja dia berani melakukan sesuatu perbuatan zolim, suatu perbuatan jahat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya kira UAS dan UA ini tidak pantas disebut ulama. Pantasnya itu disebut ulat bulu. Ya, Bu. Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Somad ini sudah nggak pantas disebut sebagai ulama. Pantasnya itu disebut ulat bulu. Ibu tahu ulat bulu? Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air tahu ulat bulu? Ulat bulu itu ulat yang menjijikan, ulat yang menggelikan, ulat yang menyeramkan. Kalau didekati malah menzolimi orang yang mendekatinya dengan menebarkan bulu-bulu
yang bikin kita gatal. Jadi kalau kita memahami ceramah-ceramah UAS dan UA ini, kebanyakan itu menebarkan kejahatan, permusuhan, kerusakan hati, pemikiran, lisan, dan perbuatan. Menebarkan kejahatan, hasutan, fitnah. Yang paling mengertikan itu atas nama Al-Quran, atas nama hadis. Ketika berceramah bukan memberikan kedamaian hati, kedamaian pemikiran, kedamaian lisan, dan kedamaian perbuatan, bukan. Malah sebaliknya. Hati jadi panas, pikiran jadi panas, lisan jadi pemarah, perbuatan jadi kayak setan, amarah. Akhirnya bikin umat ini seperti terkena penyakit. Penyakit kebencian, penyakit hoax. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun wa lahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Di hati mereka ada penyakit. Ditambahkan oleh Allah penyakit. Sehingga kebusukannya terungkap ke hadapan manusia. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun, sebagai azab yang pedih karena mereka berdusta dan mendustakan ayat-ayat Allah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Kalau ulama nggak akan gini, bro. Nggak akan saya boh ini. Kalau ulama kalem-kalem baik, adem ayem baik. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.